Desa kecil itu terletak jauh di balik pegunungan Sumatera Barat. Terisolasi oleh hutan rimba, jalan tanah, dan kabut yang tak pernah sepenuhnya menghilang. Warga desa menyebut tempat itu Padang Menyan. Bukan karena banyak pohon menyan tumbuh di sana, tapi karena dari bukitnya, bau asap menyan seakan tak pernah berhenti menguar setiap malam Jumat. Tak ada listrik di desa itu, tak ada sinyal, tak ada tamu dari luar. Hanya penduduk yang sama, wajah-wajah yang menua bersama waktu dan ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Ada satu aturan di desa itu, sesuatu yang tidak tertulis, namun menjadi kebenaran yang tak pernah dipertanyakan. Jika seorang bayi lahir tanpa tangisan, maka ia bukan milik kita. Ia harus dikembalikan, dan yang dimaksud dengan mengembalikan adalah membawanya ke Bukit Menyan sebelum fajar menyentuh puncak bambu. Malam itu, langit kelabu, tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Rumah tua di ujung desa tampak remang oleh lampu minyak. Di dalamnya, seorang perempuan muda tengah menggeliat kesakitan di atas tikar pandan. Namanya Rani. Ia tengah melahirkan. Di sampingnya, seorang pria berkeringat dan gemetar membantu proses persalinan dengan tangan berlumur darah. Dialah Dewa, suaminya anak tunggal dari keluarga lama yang dihormati di desa itu. Ia baru kembali setelah lama merantau ke kota sebagai tenaga medis. Ibunya, Nyai Marni, duduk bersimpuh di dekat pintu, melafalkan doa pelan-pelan. Tapi suara doanya terdengar lebih seperti rintihan ketakutan daripada harapan. Di luar rumah, angin bertiup aneh, seolah ada sesuatu yang berputar-putar di atas atap, menunggu. Lalu, bayi itu lahir. Bayi laki-laki, wajahnya bersih, kulitnya putih kemerahan. Nafasnya tenang, tapi ia tidak menangis, tidak sedikit pun. Dewa mengguncangnya pelan, menepuk punggung kecil itu, menepuk telapak kaki, mengusap dada. Namun hanya diam. Bayi itu membuka matanya dan memandang langsung ke arah ayahnya. Pandangan yang dalam, kosong, seolah bukan dari mata seorang bayi. Rani mulai menangis pelan. "Mas, dia kenapa diam? Kenapa dia diam?" Suara Rani pecah, diseret rasa takut yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Dewa tak menjawab. Ia menunduk dan dari luar terdengar suara ketukan. Tok, tok, pelan, tapi sangat jelas. 3 kali, dengan jeda yang teratur, Dewa mematung. Wajahnya memucat. Rani menoleh dengan tubuh lemah. Nyai Marni berdiri perlahan, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. "Jangan dibuka, Mas," bisik Rani. "Aku mohon, jangan serahkan anak kita ke mereka." Dewa berdiri pelan, di tangannya masih ada bayi yang belum menangis. Lalu suara dari luar terdengar lirih, lembut tapi dingin. "Bukalah pintunya. Dewa, kami hanya akan mengambil yang bukan milikmu." Suara itu terdengar pelan, tapi jelas tidak mengancam, tidak membentak, tapi justru karena kelembutannya, ia terdengar jauh lebih menyeramkan. Dewa berdiri membatu. Di pelukannya, bayi itu masih diam. Matanya terbuka, menatap ke arah pintu, seakan tahu siapa yang ada di balik sana. Atau apa? Rani menangis pelan dari ranjang. Nafasnya pendek, matanya memohon. "Jangan buka pintunya, Mas. Kita bisa larikan dia. Kita bisa keluar dari desa ini." Tapi Dewa tahu, tak ada yang pernah bisa keluar dari Padang Menyan. Jalan keluar hanya satu. Dan itu pun hanya berupa setapak licin yang akan menghilang saat kabut turun. Banyak yang mencoba, tapi tak ada yang kembali. Bahkan kabar pun tidak pernah sampai. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Sama, 3 kali, seirama, tak memaksa, lalu hening. Sampai suara ibunya, Nyai Marni, pelan berkata dari belakang, "Buka saja, Nak.
Kalau tidak, mereka akan masuk lewat cara lain. Dewa menoleh, tak percaya. Apa ibu ingin cucunya diambil begitu saja? Nyai Marni tak menjawab. Matanya basah, tapi tubuhnya tidak gemetar. Seolah ia sudah melalui ini sebelumnya. Seolah ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Dewa menelan ludah, perlahan melangkah ke arah pintu kayu yang retak dimakan waktu. Tangan kanannya menggenggam bayi yang diam. Tangan kirinya menyentuh gagang pintu. Satu tarikan napas, ia buka. Di luar, berdiri 3 orang wanita berpakaian serba putih, bukan kain biasa. Mereka mengenakan seperti kain kafan yang dililit rapi, tanpa noda tanah, tanpa jejak lumpur, meski jalan desa becek. Wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya kabut tipis yang seakan terus berputar di sekeliling kepala mereka. Wanita yang berdiri di tengah maju selangkah. Suaranya sama seperti yang tadi terdengar dari balik pintu, lembut, datar. Anak itu sudah ditandai sejak dalam kandungan. Ia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Dewa mundur setengah langkah. Bayi dalam pelukannya tiba-tiba mengedip dan tersenyum. Tapi bukan senyum bayi seperti yang biasa dilihat orang tua pada hari pertama. Senyum itu terlalu sadar, terlalu paham. Dewa menoleh ke ibunya. Apa maksud semua ini, Bu? Nyai Marni menunduk, berkata dengan pelan, "Kamu lahir tidak menangis, Dewa, tapi ayahmu sembunyikan kamu selama 2 malam. Di malam ketiga, dia ditemukan menggantung di pohon menyan dengan tubuhmu masih di pelukannya. Tapi kamu tetap tidak menangis, hanya menatap dan tersenyum. Seperti sekarang." Dewa terdiam. Tiba-tiba, udara di sekeliling menjadi dingin. Angin berputar masuk ke dalam rumah. Rani menjerit dari dalam. Wanita berbaju putih itu berkata sekali lagi, "Kamu tak bisa menyelamatkan anak ini, karena kamu pun belum pernah benar-benar selamat." Kata-kata itu menggantung di udara. Dingin mengunci ruang di antara napas. Dewa dan bayinya yang tetap diam dalam pelukan. Dewa menatap perempuan berjubah putih itu, mencoba mencari wajahnya di balik kabut tipis yang tak kunjung menghilang dari wajah mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilihat kecuali mata. Mata yang terlalu gelap, terlalu tenang. Lalu tiba-tiba, bayi itu mulai menangis. Tidak kencang, tapi cukup jelas. Tangis lirih, seperti baru menyadari bahwa dunia ini bukan tempat yang ia harapkan. Rani, dari balik ruangan, terisak lega, tapi hanya sejenak karena saat bayi itu menangis. Langit di atas rumah bergemuruh pelan. Bukan seperti hujan, tapi seperti suara napas besar yang tertahan di atas bukit. Wanita berjubah putih itu menunduk pelan, seolah memberikan hormat, bukan kepada dewa, bukan kepada anaknya, tapi kepada sesuatu yang lebih tinggi dari mereka semua. "Kamu sudah memutus jalur yang dijaga turun-temurun, Dewa," katanya lirih. Lalu, tanpa bicara lagi, ketiga wanita itu berbalik, melangkah pelan menuju jalan setapak ke arah Bukit Menyan. Langkah mereka tak menimbulkan suara. Jejak pun tak tertinggal. Saat pintu ditutup kembali, suasana di dalam rumah menjadi sangat sunyi. Rani menggigil di atas tikar. Nyai Marni duduk sambil menatap lantai. Mulutnya komat kamit membaca doa. Dan Dewa memandang bayinya yang kini tertidur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika ia memang lahir seperti aku tanpa tangisan. Lalu, kenapa ia bisa menangis sekarang? Kenapa justru setelah suara wanita-wanita itu terdengar, tangisnya keluar? Dan suara dari luar rumah, yang seharusnya tak ada siapa-siapa lagi, terdengar berbisik langsung di telinga Dewa. "Karena bukan kamu yang memanggilnya ke dunia ini, Dewa, tapi yang di bukit itu."
Dewa refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Malam berganti pagi, tapi kabut tak juga menghilang. Warga desa mulai berdatangan, tidak untuk mengucapkan selamat, tidak untuk memberi hadiah atau membawa makanan, tapi hanya berdiri diam di depan rumah dewa tanpa bicara, hanya menatap rumahnya dengan sorot takut dan pasrah. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik, "Kalian harus segera pergi dari sini." Sebelum hari ketiga, dewa menatap lelaki tua itu. "Kenapa hari ketiga?" Tapi lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah bukit. Dan di sana, untuk pertama kalinya sejak dewa lahir, asap putih dari Bukit Menyan berhenti naik ke langit. Tak ada yang bicara. Warga desa yang tadinya berdiri, mematung di halaman rumah dewa, perlahan mundur. Tak satu pun dari mereka menoleh. Tak ada suara salam, tak ada yang memberi penjelasan, seolah mereka tahu jika asap sudah berhenti, maka waktunya tinggal menghitung hari. Dewa berdiri di serambi, memandangi bukit itu. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari ujung desa. Tapi sejak dulu, tak ada satupun anak kecil yang diizinkan mendekat. Bukit Menyan bukan tempat bermain, bukan tempat berkebun, bukan tempat apapun. Bukit itu hanya untuk mengantar. Dan selama bertahun-tahun, asap dari puncaknya selalu ada. Tipis, pelan, tapi terus-menerus. Sampai hari ini. "Mas, kenapa mereka pergi begitu saja?" tanya Rani dari dalam rumah. Wajahnya masih pucat. Di pangkuannya, bayi mereka tidur dengan tenang. Wajahnya damai, tapi udara di sekelilingnya selalu lebih dingin dibanding bagian rumah lain. "Aku juga gak tahu," jawab dewa pelan. Tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Kenapa bayi mereka bisa menangis? Kenapa para wanita berjubah putih itu membiarkan mereka pergi? Dan yang terpenting, kenapa asap dari Bukit Menyan berhenti? Malam itu, dewa memutuskan untuk bicara dengan ibunya. Tapi Nyai Marni hanya duduk di dapur, menatap api kecil yang memanaskan air di tungku. "Bu, aku mau tahu yang sebenarnya tentang aku, tentang bukit itu." Nyai Marni tidak menjawab. Lama ia diam, sebelum akhirnya setiap generasi satu anak akan lahir tanpa tangisan. Dan jika tidak dikembalikan, maka keseimbangan akan rusak. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Nyai Marni menatap putranya. "Kita tidak pernah benar-benar sendiri di desa ini. Dewa, ada yang menjaga, tapi penjaga itu bukan untuk disenangkan. Ia diberi penawar setiap malam lewat asap menyan. Itu yang membuat desa ini utuh. Itu yang membuat kita bisa tidur setiap malam." Dewa menggertakkan giginya. "Jadi kita menyembah sesuatu yang butuh tumbal, bukan menyembah, hanya menjaga perjanjian lama agar tidak dilanggar." Dewa berdiri. "Aku akan ke bukit itu." "Kamu gila? Aku harus tahu apa yang disembunyikan. Kalau tidak, anakku akan terus diburu. Kalau perlu, aku sendiri yang kembalikan dia. Tapi aku harus lihat dengan mata kepala sendiri." Nyai Marni memeluk tubuhnya sendiri. Matanya mulai basah. Tidak ada yang pernah kembali setelah sampai di puncaknya. Dewa tidak ada. Malam itu, tepat sebelum tengah malam, Dewa melangkah menuju Bukit Menyan. Ia membawa senter kecil, tali, dan pisau pendek. Udara terasa lebih berat di setiap langkah. Angin dari arah bukit seperti berembus turun, membawa bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Dan di balik semak di kaki bukit, ia menemukan jalan batu tua yang tidak pernah ia tahu ada sebelumnya. Disusun rapi, melingkar naik seperti jalur yang memang dibuat agar manusia sampai ke atas. Dan di sepanjang jalur itu ada bekas tapak kaki kecil. Terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi terlalu banyak untuk sekadar satu anak. Dan semuanya mengarah ke atas. Dewa berhenti sejenak.
Sinar senter kecilnya bergetar karena tangannya gemetar. Batu-batu basah yang dilapisi lumut memantulkan cahaya lemah. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang disertai bau besi, tanah basah, dan sesuatu yang membusuk dalam keheningan. Tapak-tapak kaki itu kecil, tapi jelas, dan yang membuatnya menggigil adalah bahwa jejak itu masih segar, seolah baru dilewati. Baru saja, dewa melangkah naik, setapak demi setapak. Setiap tikungan membawa ketakutan baru. Tak ada suara serangga, tak ada binatang, hanya gema langkah kakinya sendiri dan desir angin yang seolah berbisik dari balik pepohonan mati. Dan di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu. Potongan kain putih, kain kafan terpaku pada ranting pohon. Dan di bagian ujungnya, ada setitik darah kecoklatan yang mulai mengering. Dewa tak menyentuhnya, ia hanya menatap, lalu melanjutkan. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah lingkaran batu di tengah hutan puncak. Bentuknya bundar. Di tengahnya, tanah lebih rendah seperti cekungan. Dan di dalam cekungan itu, ada puluhan boneka jerami kecil yang ditancapkan menghadap keluar ke arah hutan. Mereka seolah mengawasi siapapun yang masuk. Semua boneka itu tidak memiliki mata, kecuali satu yang berdiri di tengah, dengan mata bayi yang asli tertancap pada wajah jeraminya. Dewa mundur setapak, lalu ia mendengar tangisan bayi. Tapi bukan dari belakang, dari dalam tanah. Ia mendekat perlahan ke sisi cekungan, dan di sana ia melihat lubang kecil terbuat dari akar dan batu, seperti sumur tua yang tertutup rapat. Tapi dari dalamnya, suara tangisan terdengar makin jelas. Tangisan satu bayi, lalu dua, lalu banyak, puluhan, ratusan. Semua bayi yang tidak pernah menangis saat lahir. Semuanya menangis di sini, di dalam tanah. Sinar senter dewa berkedip, baterainya mulai lemah. Tapi sebelum cahaya padam, ia melihat sesuatu muncul dari balik batu. Tangan kecil, penuh tanah, merangkak keluar pelan. Tangan itu tidak menggigil, tidak meminta tolong, tapi menggapai lurus ke arahnya, seperti menjemput. Dan suara itu terdengar kembali. Sama seperti malam saat pintu rumahnya diketuk. Kamu tidak pernah benar-benar selamat, Dewa. Tapi malam ini, kamu bisa memilih. Dari balik semak, muncul bayangan wanita berjubah putih. Kali ini hanya satu. Wajahnya masih tak terlihat, tapi suara anginnya membawa kata-katanya masuk langsung ke telinga Dewa. Ambil tempatmu, atau serahkan anakmu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada memaksa. Tidak keras, tapi ada kekuatan di baliknya, seperti suara yang menyentuh langsung ke dalam hati dan menyesakkan dada Dewa. Ia berdiri di ambang lubang tanah yang meneteskan tangis dari bayi-bayi yang terlupakan. Di sekelilingnya, boneka-boneka jerami dengan tubuh kaku tetap menghadap keluar, kecuali satu yang kini bergetar pelan, seperti bernapas. Dewa menatap wanita berjubah putih yang berdiri di bawah pohon besar. Siapa kalian sebenarnya? Tanyanya. Suaranya lemah, tapi matanya masih menyimpan nyala perlawanan. Wanita itu tak langsung menjawab. Lalu dari balik kabut, wajahnya perlahan tampak. Bukan wajah tua, bukan wajah iblis, tapi wajah Rani, istrinya. Tapi matanya kosong, mulutnya tersenyum kecil. Aku bukan Rani, katanya. Tapi aku adalah kemungkinan yang kau tolak sejak kau lahir. Ingat, Dewa, kau juga tidak menangis dulu. Tapi kau dipaksa hidup. Dunia ini tidak pernah menginginkanmu sepenuhnya. Dewa mundur, tangannya mencengkeram tali yang melingkar di pinggang, tapi tubuhnya lemas. Lalu suara dari dalam lubang tanah terdengar semakin jelas. Tangisan bayi-bayi itu berubah. Bukan hanya tangis,
tapi seperti teriakan yang diputar dari dasar bumi, menyayat, penuh dendam, dan kelaparan. Aku bukan ingin mengambil anakmu, Dewa. Wanita itu berjalan perlahan ke arah cekungan. Tapi ia sudah ditandai. Ia lahir tanpa tangis. Tangis yang keluar kemarin itu bukan miliknya. Itu milik yang selama ini kalian beri makan dengan asap menyan. Dewa menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Apa maksudmu? Aku bisa mengambil tempatnya? Wanita itu mengangguk. Karena kau belum pernah benar-benar hidup. Hanya ditunda. Dewa menatap ke langit. Gelap, kabut pekat, asap dari bukit masih tidak muncul. Ia tahu, desa mereka sudah rusak, perjanjian telah patah. Dewa menunduk, menatap tali di tangannya, lalu ke lubang yang kini menganga, seakan siap menelannya. Dan ia bicara pelan, kalau ini bisa membuat anakku menangis di dunia nyata, maka biar aku yang diam di dunia yang sunyi. Di desa, malam turun dengan keheningan yang ganjil. Rani terbangun dari tidurnya. Ia menemukan bayinya menangis pelan, lalu tersenyum seperti biasa. Tapi kali ini senyum hangat, bukan kosong. Di luar rumah, warga desa menatap Bukit Menyan. Asap putih itu kembali naik, perlahan, seperti biasa, seperti tak pernah berhenti. Dan di antara kabut, sesosok pria tampak berdiri di puncak bukit, tak bergerak, tak bersuara, menatap ke bawah, ke arah rumah tempat ia pernah dilahirkan dan digantikan.